warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nifrensi A. Pada video ini saya akan membacakan hasil resume saya dari kelompok 8 sampai dengan kelompok 13. Langsung saja yang pertama yaitu dari kelompok 8 dengan judul akuntansi piutang. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah dan menjadikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Piutang adalah jenis transaksi dalam akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang kepada seseorang, perusahaan, atau organisasi untuk sebuah layanan yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Ada 3 kategori piutang, yaitu yang pertama piutang usaha, yang kedua wesel tagih, dan yang ketiga piutang lain-lain. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, piutang dicatat dan diakui sebagai jumlah bruto atau nilai jumlah tempo, di mana dikurangi dengan taksiran jumlah yang akan diterima. Dalam membuat cadangan kerugian piutang atau piutang tidak tertagih, terdapat 2 unsur utama yang dapat digunakan, yaitu yang pertama jumlah penjualan dan yang kedua saldo piutang. Untuk menghapus sebuah piutang terdapat 2 metode yang bisa digunakan, yaitu yang pertama metode cadangan kerugian piutang dan yang kedua metode penghapusan langsung. Terdapat 3 cara penggunaan piutang untuk memenuhi kas segera, yaitu yang pertama piutang dipakai sebagai jaminan, dan yang kedua menjual piutang, dan yang ketiga mendiskonkan wesel. Selanjutnya, resume dari kelompok 9 dengan judul akuntansi aset tetap. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset terwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah yang pertama merupakan aktiva terwujud, yang kedua memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang ketiga digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, dan yang keempat tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Menurut Jerry Weigan dari tahun 2007, karakteristik aktiva tetap yaitu yang pertama masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, yang kedua digunakan dalam kegiatan operasional, dan yang ketiga tidak untuk dijual ke konsumen. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu tanah, perbaikan tanah, gedung, dan peralatan. Aktiva tetap dapat diperoleh ketika suatu perusahaan melakukan transaksi pembelian secara tunai. Jika melakukan transaksi secara tunai, maka harga perolehannya adalah harga total pembelian bersih, setelah dikurangi dengan potongan tunai kemudian ditambah dengan pengeluaran. Menurut S. Munawir tahun 2007, jenis-jenis aktiva atau aset tetap adalah lahan-lahan, bangunan gedung, mesin, kendaraan, forklift, mobil, kendaraan bermotor, dan lain-lain perabot inventaris, serta prasarana. Aktiva tetap terwujud ialah aset tetap yang mempunyai bentuk fisik, contohnya gedung dan bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, dan mesin. Aktiva tetap tak terwujud adalah aktiva yang tidak mempunyai wujud fisik, contohnya lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, dan franchise. Ada 5 cara menghitung harga perolehan pada aktiva tetap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harga perolehan pada aktiva tetap pembelian tunai. Yang kedua, harga perolehan aktiva tetap pada pembelian kredit. Yang ketiga, harga perolehan aset tetap dengan menggunakan wesel bunga. Yang keempat, harga perolehan aktiva tetap milik sendiri. Dan yang kelima, harga perolehan aktiva tetap dengan menerbitkan saham. Selanjutnya, resume aset tak terwujud. Aset tak terwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang tidak mempunyai substansi fisik. Aset tak terwujud dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama aset tak terwujud yang memiliki umur manfaat terbatas, dan yang kedua aset tak terwujud yang umur manfaatnya tidak bisa ditentukan. Pada dasarnya ada 3 karakteristik aktiva atau aset tak terwujud, yaitu yang pertama kurang memiliki eksistensi fisik, yang kedua bukan merupakan instrumen keuangan, dan yang ketiga bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Ada beberapa jenis aset tak wujud yang dapat dimiliki oleh perusahaan, di antaranya adalah yang pertama paten. Paten adalah hak eksklusif investor atas investasi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan investasinya.
Yang kedua, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta atas hasil kerjanya. Yang ketiga, merek dagang, yang merupakan suatu desain, logo, simbol maupun ekspresi yang mewakili suatu perusahaan tertentu yang dapat memberikan nilai jual suatu produk. Yang keempat, franchise, yaitu jenis lisensi yang memberikan penerima waralaba akses ke pengetahuan bisnis, proses, dan merek dagang untuk pemilik waralaba. Yang kelima itu leasehold. Dalam ilmu akuntansi disebut dengan aset yang dapat disewakan. Leasehold pada umumnya memberikan keuntungan pada perusahaan sehingga jarang sekali diamortisasi. Dan yang terakhir, goodwill. Goodwill adalah nilai tidak terwujud melekat pada perusahaan yang dihasilkan dari keterampilan atau pengetahuan manajemen perusahaan dan reputasi yang baik di mata pelanggan. Selanjutnya ada 3 cara penilaian aset tak terwujud, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penilaian hak paten. Yang kedua, penilaian merek dagang. Dan yang ketiga, penilaian goodwill. Selanjutnya, rasio akuntansi liabilitas. Menurut IASC, liabilitas adalah kewajiban masa kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Menurut FASB dalam SFAC nomor 6 tahun 1985, kewajiban atau utang mempunyai 3 seperti berikut ini. Yang pertama, utang untuk mewujudkan suatu atau tanggung jawab kepada satu atau lebih kesatuan usaha. Yang kedua, tugas atau tanggung jawab tersebut mewajibkan suatu perusahaan tersebut untuk melakukan pengorbanan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, transaksi atau peristiwa yang mewajibkan entitas untuk melakukan pengorbanan. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus mencatat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk menunaikan atau melaksanakan dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa datang. Liabilitas memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, liabilitas jangka panjang. Liabilitas ini memiliki waktu jatuh tempo maksimal 1 tahun. Liabilitas jangka pendek dikenal juga dengan istilah kewajiban lancar dan digunakan sebagai komponen kunci dalam beberapa langkah likuiditas jangka pendek. Yang kedua, liabilitas jangka panjang. Pada jenis ini, liabilitas adalah utang dengan jangka waktu lama dan lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Berikut beberapa jenis kewajiban hutang yang kerap kali dipilih oleh perusahaan atau pebisnis. Yang pertama itu kewajiban lancar, ialah jenis hutang yang umumnya harus dibayar dengan waktu jatuh tempo yang cepat atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu kewajiban tidak lancar, ialah hutang yang umumnya harus dilunasi setelah melakukan pembayaran lebih dari 12 bulan. Dan yang ketiga, kewajiban kontingensi. Kontingensi juga bisa dikatakan sebagai liabilitas luar biasa yang terjadi pada masa depan. Hanya saja hal ini tidak selalu terjadi pada semua pebisnis. Selanjutnya, rasio akuntansi penggajian. Gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan. Sistem akuntansi penggajian adalah keseluruhan prosedur dan teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengelolanya sehingga menjadi bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Tujuan sistem akuntansi penggajian adalah mengatur segala sesuatu mengenai proses penggajian dan menggaji agar gaji yang diberikan oleh karyawan sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan oleh karyawan oleh perusahaan. Standar dokumen dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dokumen pendukung. Yang kedua, kartu jam hadir. Yang ketiga, kartu jam kerja. Yang keempat, daftar hadir. Yang kelima, rekap daftar. Yang keenam, surat pernyataan gaji. Yang ketujuh, amplop gaji. Dan yang kedelapan, bukti kas keluar. Fungsi dalam sistem akuntansi penggajian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Yang kedua, fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar hadir. Yang keempat, fungsi akuntansi. Dan yang kelima, fungsi keuangan.
Standar operasional prosedur atau SOP merupakan suatu standar acuan suatu pedoman yang berisi langkah-langkah kerja yang mendorong suatu kelompok untuk melakukan pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi. Tujuan SOP adalah untuk mempertahankan konsistensi kerja karena pengetahuan akan tugas dan peranan yang jelas dari masing-masing pegawai sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mengurangi efisien kerja suatu organisasi. Manfaat SOP adalah sebagai landasan atau pedoman dalam melakukan tugas atau alat untuk kinerja dan juga dapat memberikan rasa percaya diri pegawai dalam melakukan setiap langkah kerja. Menurut Fatoni, sumber daya manusia modal dan kekayaan yang terpenting dalam setiap kenyataan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, rusum akuntansi untuk persekutuan. Akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisiran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Persekutuan sebagai bentuk persetujuan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri untuk menyelenggarakan usaha secara bersama. Bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan antara lain yaitu persekutuan terbatas, persekutuan dengan tanggung jawab terbatas, dan perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. Ada dua kelebihan dari persekutuan yaitu bebas dari peraturan dan batasan pemerintah dan mudah dalam pengambilan keputusan. Kekurangan dari persekutuan ada tiga yaitu keagenan bersama, umur yang terbatas, dan kewajiban tidak terbatas. Bentuk-bentuk organisasi perseorangan terbatas yaitu seperti PT terbuka, PT tertutup, PT perseorangan, dan PT kosong. Saham treasury adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu dengan maksud untuk dijual kembali. Karakteristik dan bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan itu yang pertama persekutuan jasa-jasa, yang kedua persekutuan umum, yang ketiga persekutuan terbatas, dan yang keempat jarak stock companies. Ada kelebihan dari persekutuan yaitu yang pertama menggabungkan kalian dari sumber daya dari dua atau lebih individu, yang kedua bebas dari peraturan dan batasan pemerintah, dan yang ketiga mudah dalam pengambilan keputusan. Perjanjian persekutuan ini berisikan berbagai informasi dasar seperti nama dan lokasi utama perusahaan, tujuan usaha, dan tanggal pendirian. Baiklah, mungkin itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari rusum saya.